Bismillah, Ustadz mau bertanya, apa hukum menikah beda agama? Apakah pernikahan tersebut sah atau tidak sah? Dari Haikal di Gorontalo. Barakallahu fiik, jawabannya adalah yang dibolehkan itu hanya satu keadaan atau satu bentuk, yaitu laki-lakinya Muslim dan wanitanya Yahudi atau Nasrani. Laki-lakinya Muslim, wanitanya Yahudi atau Nasrani. Akan tetapi, makna dibolehkan di sini bukan dianjurkan. Yang dianjurkan adalah mencari wanita muslimah, bahkan bukan sembarang muslimah, tapi muslimah yang solehah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Fadhfar bidzatid din taribat yadak." Pilihlah yang baik agamanya, maka engkau akan beruntung. Jadi dibolehkannya laki-laki muslim menikahi wanita Yahudi atau Nasrani bukan sebuah anjuran, tapi dibolehkan. Apa hikmahnya dibolehkan? Karena laki-laki adalah pemimpin keluarga, diharapkan dia bisa membimbing istrinya menjadi muslimah. Oleh karena itu, kalau misalkan dia sendiri masih perlu bimbingan, tidak kuat ilmu dan imannya, maka tentu tidak dibolehkan. Bukannya dia yang membimbing, malah nanti dia yang na'udzubillah murtad keluar dari Islam. Dan ini terjadi. Ada laki-laki yang belum baik agama dan ilmunya, kemudian menikahi wanita Yahudi atau Nasrani, lalu dia malah yang menjadi kafir, murtad keluar dari Islam, wal'iyadzubillah. Jadi ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran, wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Dibolehkan bagi kalian untuk menikahi wanita yang menjaga kesucian diri dari kalangan ahlul kitab. Jadi dia harus wanita yang menjaga kesucian diri. Maksudnya apa? Dia bukan pezina. Dan subhanallah, di negeri-negeri ahlul kitab hari ini, hampir kita tidak temukan wanita ahlul kitab yang bukan pezina. Karena bagi mereka, hubungan sebelum pernikahan itu hal yang biasa. Itu hal yang biasa saja. Anak-anak muda mereka menganggap malah orang yang belum berhubungan dengan pacarnya sebelum menikah itu anak muda yang kampungan. Ini fakta di negeri-negeri ahlul kitab hari ini. Jadi harus lebih hati-hati lagi. Karena syaratnya, kata Allah, dia adalah wanita yang menjaga kesucian diri, yaitu bukan seorang wanita pezina. Ya. Kemudian, syarat yang lain juga, seorang suami itu harus dia memastikan kelak anak-anaknya adalah muslim dan muslimah. Tidak boleh kemudian mereka bagi-bagi anak, ada yang ikut ayahnya, ada yang ikut ibunya, tidak. Dan tidak boleh dia biarkan kalau misalkan ibunya mengajari anaknya kekufuran dan kesyirikan, tidak boleh. Jadi dia harus jamin semua anak-anaknya menjadi muslim dan muslimah. Di samping dia juga tentu harus mengajak istrinya, terus mengajarkan kepadanya agama Islam agar dia mendapatkan hidayah, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Iya. Baik, ini satu-satunya yang dibolehkan, laki-lakinya Muslim dan wanitanya Yahudi dan Nasrani. Ada sebagian orang Yahudi dan Nasrani, mereka protes. Kenapa kalian bisa menikahi wanita kami dan kami tidak bisa menikahi wanita kalian? Maka para ulama menjawab, di antara jawabannya adalah karena kami mengimani nabi kalian dahulu. Walaupun sekarang mereka sudah menentang nabi mereka. Kalau seandainya mereka tidak menentang nabi mereka, seharusnya mereka masuk Islam. Karena para nabi mereka telah mengajarkan kepada mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Maka kita umat Islam mengimani nabi terdahulu seluruhnya. Nabinya orang-orang Yahudi, Nabi Musa dan yang lainnya, maupun nabinya orang Nasrani, Nabi Isa alaihim afdhalus salati wassalam, kita umat Islam mengimani. Sementara mereka tidak beriman kepada nabi kita yang mulia,
Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini diantara jawabannya. Baik. Kemudian bentuk yang kedua, kalau dibalik, wanitanya muslimah, laki-lakinya Yahudi atau Nasrani, maka hukumnya haram dan tidak sah pernikahan tersebut. Hukumnya haram dan tidak sah pernikahannya. Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, dan janganlah kalian menikahkan wanita-wanita kalian dengan laki-laki musyrik sampai mereka beriman. Wala abdum mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Sungguh laki-laki budak yang beriman itu lebih baik daripada laki-laki musyrik, walaupun laki-laki musyrik tersebut telah membuat kalian terpesona. Baik, jadi tidak boleh kita nikahkan seorang wanita muslimah dengan laki-laki yang kafir dari seluruh agama. Kemudian bentuk yang ketiga, laki-lakinya muslim dan wanitanya adalah orang kafir selain daripada Yahudi dan Nasrani. Maka ini hukumnya juga haram dan tidak sah pernikahan. Siapapun dia, apapun agamanya, selain Yahudi dan Nasrani, maka tidak sah laki-laki muslim menikahinya, dan tentu hukumnya haram dan dosa besar. Allah Azza wa Jalla berfirman, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatum mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Jangan kalian nikahi wanita-wanita musyrikah sampai ia beriman. Sesungguhnya seorang wanita budak yang beriman lebih baik daripada seorang wanita musyrikah, walaupun wanita musyrikah tersebut telah membuat kalian terpesona. Kemudian, satu lagi jemaah sekalian, apabila seorang istri muslimah murtad, baik kepada agama Yahudi dan Nasrani, agamanya Ahlul Kitab, atau kepada selainnya, maka pernikahan menjadi rusak, menjadi tidak sah lagi. Ya. Jadi ini kondisinya beda dengan menikahi wanita yang pada asalnya Yahudi dan Nasrani. Kalau wanita muslimah itu murtad, keluar dari Islam kepada Yahudi dan Nasrani, itu tidak boleh dinikahi, atau yang sudah dinikahi maka batal pernikahannya. Demikian wallahu ta'ala